Halo teman-teman, welcome to my channel Red Maple. Kali ini aku bakalan ngebahas adegan Sigmailnya Hwang Seok-hyun. By the way, adegan Sigmail di drama ini tuh banyak banget loh teman-teman. Tapi sebelum itu, biar kalian paham alurnya, kita next ke sinopsis dramanya dulu. Drama sedih ini bercerita tentang dua pasangan menikah yang memilih untuk mengesampingkan etika dan moral dan membuat pilihan yang begitu berani untuk menyelamatkan anak mereka. Seo Ji-young dan Kim Jae-wook adalah pasangan yang menantikan kehadiran dari anak pertama mereka. Namun mirisnya mereka berdua harus bercerai dikarenakan Kim Jae-wook alias lakinya si Seo Jong-young ini malah selingkuh nih, dan parahnya suaminya itu berselingkuh dengan teman baiknya Seo Ji-young sendiri yang bernama Won Nak-young. Hingga akhirnya Kim Jae-wook ini pun menikah dengan si pelakor Nak-young ini dikarenakan si pelakor ini tuh ngaku-ngaku kalau dia itu hamil. Ya memang dasar pelakor tuh ada aja alibinya gitu. Bisa kagak sih hidup tuh adem ayem aja gitu, nggak usah kegatelan sama laki orang. Dan di sisi lain, setelah beberapa waktu bercerai dengan Kim Jae-wook, Seo Ji-young pun telah menikah lagi dengan seorang pria sederhana yang begitu mencintai dan melindunginya dengan baik, yaitu Song Min-ho. Tidak hanya itu, saking tulusnya Song Min-ho ini bahkan menganggap putra Seo Ji-young seperti putranya sendiri. Begitu juga dengan putra kecilnya Seo Ji-young yang begitu akrab dan menganggap Song Min-ho seperti ayah kandungnya sendiri. Dan pada akhirnya setelah 6 tahun kemudian bercerai, Seo Ji-young pun mendatangi Kim Jae-wook untuk memberinya kabar bahwa anaknya yaitu Seong Hyun-woo mengidap leukemia. Dan untuk menyembuhkannya hanya ada dua cara, yaitu mencari donor atau memiliki anak kedua untuk menyelamatkan Hyun-woo. Won Nak-young pun yang ternyata telah didiagnosa mengalami kemandulan, akhirnya menyetujui untuk memiliki anak kedua dengan syarat anak tersebut akan diasuh olehnya. Ini mah pelakor ada aja gitu ya gebrakan liciknya. Dan ya ternyata benar saja, tujuan satu-satunya Won Nak-young pada saat itu adalah demi untuk mendapatkan harta warisan dari keluarga Kim Jae-wook yang kaya raya. Aku baru ngeh ternyata setiap pelakor itu rata-rata yang diincar nomor satu itu pasti uang. Kok gitu ya? Apakah mereka kekurangan uang untuk membeli skincare? Dah lah, skip. Seo Ji-young dan Kim Jae-wook pun akhirnya memilih untuk memiliki anak kedua meskipun mereka telah bercerai. Dan liciknya saat Seo Ji-young hamil, si pelakor ini tuh alias si Won Nak-young ini juga pura-pura hamil di depan keluarganya Jae-wook, dan akhirnya anak kedua pun lahir dan diberi nama Kim Jong-seo. Jong-seo kecil pun mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk menyelamatkan kakaknya. Setelahnya mereka pun tidak pernah tahu bahwa mereka berdua adalah saudara, dan 10 tahun kemudian Kim Jong-seo pun bertemu dengan Song Hyun-woo. Mereka juga berteman dekat tanpa mengetahui bahwa yang sebenarnya mereka berdua itu adalah saudara. Namun ketika penyakit Hyun-woo kembali kambuh, hanya Jong-seo lah yang dapat menyelamatkan kakaknya itu, yaitu dengan mendonorkan ginjalnya. Meski saat itu Hyun-woo menolak, tapi dengan keadaan kritis dan terdesak, tanpa persetujuan Hyun-woo, orang tuanya pun meminta dokter untuk melakukan operasi. Dan saat itu juga lah Hyun-woo mengetahui bahwa Jong-seo ternyata adalah adiknya. Dan di sini ngeh gak sih konsepnya gimana? Ini tuh beneran Jong-seo kecil itu udah kayak ditumbalin buat nyelamatin abangnya. Ya aku tahu itu saudara, tapi kayak lain kasihan sama Hyun-woo yang juga sakit-sakitan, kasihan juga nih sama Jong-seo yang masih kecil udah selalu aja berkorban buat abangnya. Dan di episode ini setelah penyakit leukemianya Hyun-woo kembali kumat, kini kondisinya menjadi semakin memburuk. Karena tidak mau dioperasi dan menerima ginjal dari adiknya, Hyun-woo pun akhirnya menjalani terapi. Namun karena terapi itu juga lah sering kali membuat Hyun-woo menjadi merintih kesakitan, sementara ibu dan ayahnya Hyun-woo hanya bisa melihat Hyun-woo dari kejauhan sambil menangis. Namun akibat efek dari terapi itu juga mulai perlahan-lahan wajahnya Hyun-woo menjadi semakin pucat dan nafsu makannya juga berkurang. Bahkan ketika Hyun-woo baru saja makan beberapa suap makanan, dia langsung memuntahkan seluruh makanan itu. Dan di keesokan harinya Hyun-woo ini ceritanya dijenguk sama cewek yang dia suka, karena sebelumnya Hyun-woo ini nulis surat cinta nih buat si cewek, dan si cewek itu pun ngebales nih perasaannya si Hyun-woo, jadi mereka sama-sama suka gitu. Dan akhirnya saat itu meski lagi sakit parah, Hyun-woo ini masih bisa tersenyum. Dan untungnya drama ini tuh happy ending ya.